Jadi kalau masalah tingkat keamanan daripada pakan alternatif ini, itu sudah saya jamin tingkat keamanannya. Bahkan semenjak saya atau selama saya beternak itu sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat merugikan ya ketika kita menggunakan jenis pakan alternatif ini. Yang ada justru malah efek bagus. Kenapa? Karena di samping ayam-ayam kita bisa tumbuh kembang secara baik, kita juga terbantu dengan tertekannya atau terminimalisirnya biaya pakan dengan kita menggunakan 7 pakan alternatif yang selalu kita berikan pada ternak ayam kampung kita, teman-teman. Nah, pertanyaannya, kemana kita harus mencari ke-7 pakan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan sobat semua hari ini? Saya doakan mudah-mudahan teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, murah rezekinya, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Untuk menyingkat waktu, kita akan segera lanjut ke pembahasan kali ini. Teman-teman dan sobat semua, ternyata masih banyak sekali dari teman-teman dan sobat kita yang belum tahu tentang jenis-jenis pakan alternatif yang berada di lokasi sekitar teman-teman tinggal yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak ayam kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi yaitu tentang beberapa jenis pakan alternatif yang bisa kita dapatkan dengan mudah, tentu saja dengan tingkat keamanan yang maksimal, teman-teman. Artinya tidak ada efek samping ketika kita memberikannya pada ternak ayam kampung kita. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama sekali adalah nasi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah paham, tentu sudah tidak heran lagi bahwa nasi merupakan sumber pakan alternatif dari ayam-ayam kita yang sangat bagus sekali kita berikan kepada ayam-ayam kita. Nah, tetapi bagi teman-teman yang memang belum paham, tentu saja mereka akan bingung. Jadi ketika ada nasi sisa, itu biasanya dibuang dan tidak dimanfaatkan. Padahal ketika kita manfaatkan untuk pakan ternak kita, tentu saja hasilnya sangat bagus sekali. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa nutrisi yang terkandung pada nasi ini sangat luar biasa lengkap, teman-teman. Untuk pakan alternatif kedua, yaitu dari jenis ampas tahu. Pada video saya sebelumnya juga sudah saya jelaskan bahwa kandungan nutrisi yang terdapat pada ampas tahu juga sangat bagus. Nah, tetapi masalahnya adalah ketika kita baru awal atau baru mengenalkan pada ternak ayam kita sebagai pakan, maka ayam-ayam kita terkadang tidak mau untuk memakannya. Untuk itu diperlukan campuran sebagai perangsang agar ayam-ayam kita mau mengkonsumsinya. Yaitu dengan cara kita mencampurkan sedikit pelet atau pur supaya nanti ayam-ayam kita mau menyantap atau memakan pakan alternatif dari jenis ampas tahu ini, teman-teman. Dan teman-teman juga tidak perlu khawatir karena ampas tahu ini sangat-sangat aman untuk pakan ayam kita. Untuk pakan alternatif yang ketiga yaitu dari jenis ampas ubi. Jadi untuk ampas ubi itu sendiri teman-teman sama seperti ampas tahu. Kalau kita berikan secara tulen atau tidak dicampur dengan apapun atau dengan perangsang, maka biasanya ayam itu tidak mau mengkonsumsinya. Berarti kita harus memprosesnya terlebih dahulu sama seperti memproses ampas tahu, yaitu dengan cara mencampurkan pelet atau pur terlebih dahulu. Untuk pakan alternatif yang keempat yaitu dari jenis jagung, teman-teman. Nah, jagung itu sendiri teman-teman sebetulnya tidak perlu kita membeli ya teman-teman, ketika kita memang menanamnya di sawah atau di ladang kita. Kita bisa membeli jagung itu ketika kita memang tidak menanamnya. Maka kita harus mau tidak mau harus membeli di toko pakan ternak, teman-teman. Ketika kita menanamnya di ladang atau di sawah kita, otomatis kita tidak perlu membelinya. Maka dengan begitu kita sudah terbantu di dalam menekan biaya pakan ya teman-teman, karena jagung itu sendiri kita tidak beli.
Kemudian lanjut untuk pakan alternatif yang kelima. Nah, untuk pakan alternatif yang kelima ini pasti sudah tidak asing lagi teman-teman, karena pakan alternatif yang satu ini adalah pakan alternatif yang multifungsi. Kenapa saya katakan multifungsi? Karena biasanya pakan alternatif jenis dedak ini selain bisa kita berikan secara langsung atau tulen kepada ternak kita, bisa juga untuk sebagai campuran dari segala jenis pakan teman-teman. Termasuk sebagai campuran dari jenis pakan alternatif yang keenam dan ketujuh kita hari ini, yaitu dari jenis sayuran dan tanaman lainnya teman-teman. Nah, jadi dedak ini kenapa saya katakan multifungsi? Multifungsi dalam hal ini adalah bisa dicampur dengan jenis pakan alternatif lainnya. Ya teman-teman, nah seperti yang saya lakukan ini teman-teman. Jadi untuk pakan ke-6, ke-7 ini merupakan sumber pakan alternatif dari tanaman dan sayur mayur. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu karena jumlahnya sangat banyak teman-teman. Nah kemudian pertanyaan besarnya adalah apakah ke-7 jenis pakan alternatif yang sudah saya sebutkan tadi benar-benar aman untuk pakan ternak ayam kampung kita? Teman-teman dan sahabat semua, berdasarkan pengalaman selama ini, alhamdulillah selama saya menggunakan 7 jenis pakan alternatif yang saya sebutkan tadi, teman-teman, tidak ada problem, tidak ada masalah atau hal-hal negatif yang merugikan. Misal contoh ayam menjadi sakit dan ayam menjadi mati atau ayam menjadi kurus, itu semua tidak ada teman-teman. Nah untuk membuktikannya silahkan teman-teman coba di peternakan teman-teman di rumah. Nanti ketika teman-teman ada problem boleh menghubungi saya dan nanti insya Allah akan saya cantumkan nomor WA saya di kolom deskripsi. Mudah-mudahan teman-teman dan sobat semua video kali ini adalah video yang menginspirasi dan bermanfaat. Akhirnya saya Jadi Sultan TV undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.